Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviani dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya mau menjelaskan materi mengenai laporan arus kas. Yang pertama, kita mulai dari definisi laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Yang selanjutnya, manfaat laporan arus kas. Ada 3, yaitu yang pertama memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan yang meliputi likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Yang selanjutnya, kita bahas mengenai kegunaan laporan arus kas. Ada 4, yaitu yang pertama, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang keempat, transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Pertama, kita bahas mengenai kas dan setara kas. Yang menurut PSAK 2, kas yang dimaksud dalam laporan arus kas ini sebenarnya adalah kas dan setara kas. Yang maksudnya setara kas itu adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan yang memenuhi kriteria yang pertama, yaitu siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan dan waktu jatuh tempo yang sangat pendek, umumnya sekitar kurang atau sama dengan 3 bulan, sehingga tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap perubahan nilai, misalnya akibat perubahan tingkat bunga. Nah, arus kas ini tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Selanjutnya, penyajian laporan arus kas. Yang pertama, laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Yang ketiga, suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misalnya pelunasan pinjaman dan bunganya. Nah, ada 3 klasifikasi arus kas. Yang pertama, dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan yang terakhir aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi itu adalah aktivitas yang penghasil utamanya berasal dari pendapatan entitas. Kalau aktivitas investasi, aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Yang selanjutnya, arus kas operasi. Aktivitas operasi ini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, dan membayar dividen, serta melakukan investasi. Nah, untuk inflows itu sendiri dari arus kas operasi itu adalah contohnya penerimaan dari penjualan barang atau jasa atau royalti, pendapatan lain. Yang kedua, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. Yang ketiga, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Kalau outflow sendiri dari kas operasi itu yang pertama pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. Yang kedua pembayaran untuk karyawan. Yang ketiga pembayaran klaim asuransi, pembelian efek, serta pengembalian kredit. Nah, yang terakhir pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi ini terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung, kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Kalau metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau accrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung karena informasinya yang lebih berguna dan lebih rinci.
Lalu yang selanjutnya kita membahas tentang arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk secara kas. Yang kedua, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Untuk info sendiri dari arus kas investasi itu adalah yang pertama, penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang kedua, penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan. Yang ketiga, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain yang diperdagangkan. Dan terakhir, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Untuk outflows itu sendiri dari arus kas investasi itu adalah yang pertama, pembayaran kas untuk pembelian aset tidak tetap, aset tidak berwujud, serta biaya pengembangan yang dikapitalisasi. Yang kedua, pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Yang terakhir, pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Nah, yang terakhir ada arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Yang kedua, memprediksi klaim atau atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Untuk inflows dari arus kas pendanaan ini, yang pertama, penerimaan kas dari penerbitan saham. Yang kedua, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta hipotek. Untuk outflows dari arus kas pendanaan ini, yang pertama, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Yang kedua, pelunasan pinjaman. Yang ketiga, pembayaran kas oleh lease untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Lalu selanjutnya kita membahas tentang pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Hal ini dilaporkan secara terpisah kelompok utama, penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto. Yang dilaporkan dengan neto itu yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi. Misalkan pembayaran rekening giro, dana pelanggan yang dikelola entitas asosiasi. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar dan jangka waktu yang singkat. Transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, serta pinjaman jangka pendek. Yang ketiga, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto. Yang pertama, penerimaan dari dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito. Yang kedua, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain. Yang ketiga, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Nah, ada format mengenai laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas ini disajikan dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Arus kas masuk dan keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah dengan laporan aktivitas operasi. Nah, tahapan penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, kita membahas tentang sumber informasinya dulu. Sumber informasi yang pertama, laporan posisi keuangan yang dikomparasi. Yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, data-data lain yang diperlukan seperti di catatan laporan keuangan. Langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang ketiga, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Di sini kita membahas mengenai keunggulan dari metode langsung versus metode tidak langsung. Keunggulan dari metode langsung yang pertama, menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai untuk yang pertama, yaitu membayar hutang, yang kedua, membiayai kembali kegiatan operasi, dan membayar dividen ke pemegang saham. Nah, untuk keunggulan metode tidak langsung, yang pertama adalah berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi.
Yang kedua, memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Terima kasih.